Assalamualaikum waalaikum jamil kasabullah salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirah bisyaratil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabil azam. Amma ba'd. Santriwan, santriwati jemaah kasabullah, baik yang ada di Indonesia maupun yang tersebar di luar negeri, guru menyampaikan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan, selamat datang bulan Ramadan, tamu yang agung. Mari kita semua sambut dengan gegap gempita, dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, dan ikhtiar yang tinggi. Santriwan dan santriwati memasuki puasa yang ketiga ini, guru berinisiatif untuk memberikan kultum agar di saat-saat santriwan santriwati menunggu berbuka puasa ada sesuatu hikmah yang bisa ditanamkan pada diri ini sehingga kita lebih baik dibanding sebelumnya. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini merupakan implementasi, merupakan aksi nyata, merupakan tindak lanjut dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya manusia, hamba yang paling mulia di sisi Allah, di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa. Jadi Allah tidak memandang kita ini dari sosok fisiknya yang bagus, dari hartanya yang melimpah, dari ilmunya yang luas, serta pengalamannya yang banyak. Melainkan Allah menitik beratkan kepada ketakwaan. Ketika ada bahasa ketakwaan, maka Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman, yang berislam untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang Allah perintahkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Siapa itu? Kedua orang tua kita, kakek, nenek, buyut-buyut kita, sampai kepada Islam ini diberlakukan bagi hamba-hambanya semua melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini bukan ibadah kaleng-kaleng, melainkan ibadah yang teramat berat. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa ibadah puasa ini lebih berat, lebih sulit dari perang Badar Kubro. Padahal kita tahu bahwa perang Badar Kubro itu menurut sejarah luar biasa penderitaannya. Di sana ada sesuatu yang perlu kita tarik benang merah atau kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya ibadah puasa itu tidak seperti yang kita jalani selama ini. Asal kita tidak minum,
asal kita tidak makan lalu kita berharap banyak Allah merahmati, memberi hidayah, pahala yang luar biasa. Kita kalau teliti kepada bahasanya Allah, la'allakum tattaqun. Jadi la'allah itu tidak ada kepastian, tidak ada ketetapan, tidak ada jaminan. Istilahnya maybe, masih mungkin, masih manakala, masih jikalau. Apabila kita masuk kepada apa yang menjadi kriteria, apa yang menjadi syarat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena kita itu tidak ada ketetapan atiku bahwa setiap yang mengerjakan ibadah puasa itu pasti terjamin ada limit untuk mendapatkan pahala atau ganjaran. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita. Apa itu? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa lahu min syamihi illa ju'. Kebanyakan umatnya Rasulullah, kalau kebanyakan itu bukan satu dua ya, tetapi beberapa orang, bahkan sebagian besar yang melakukan ibadah puasa itu, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mendapatkan lapar dan dahaga atau haus. Memang selama ini kita mensederhanakan puasa Ramadan yang katanya Rasulullah itu lebih berat dari perang Badar. Kalau cuma kita sikapi dengan ketika sudah kepayahan, aktivitas bekerja kita turunkan, kemudian kita memilih tidur. Walaupun ada suatu riwayat, itu bukan hadis Rasulullah ya, bahwa tidurnya orang puasa itu lebih baik. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang apabila tidak tidur, kerjaannya atau kegiatannya hanya akan membuat puasanya batal. Apakah membicarakan tentang kelemahan orang atau melakukan kejahatan-kejahatan lain. Sehingga apabila dia tidur, tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang menjadikan puasa itu gugur. Akan tetapi kita harus ingat nilai-nilai pahala ada 3. Yang pertama, pahala itu tidak diberlakukan bagi mereka usia anak-anak hingga akil balik, mereka yang mabuk hingga tersadar, dan yang ketiga, mereka yang tidur sampai terbangun. Jadi apabila kita memilih di dalam puasa Ramadan ini yang begitu berat, lalu kita sikapi dengan cara tidur, sedangkan tidur sendiri menjadi salah satu yang tidak dapat nilai pahala apa-apa. Bukti nyata kalau tidur itu tidak mendapatkan nilai apa-apa ketika kita bermimpi makan pada saat bulan Ramadan, itu tidak ada sanksi apapun, tidak menjadikan puasa itu batal. Oleh karena itu, mari kita sikapi, mari kita laksanakan ibadah puasa ini secara utuh, secara holistik dan kontekstual, agar diri ini ada sedikit pengembangan dari kebiasaan-kebiasaan puasa yang hanya menjauh dari makanan dan minuman, kemudian kita tidur, bangun, karena masih bukannya lama kita tidur lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak jalan untuk mengisi puasa ini, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara bersedekah. Kembali kepada nilai-nilai ketakwaan. Yang kita pahami, takwa itu melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Apakah semuanya yang harus kita laksanakan? Tidak. Allah itu Rahman Rahim.
memberikan ujian, memberikan tugas, memberikan apapun kepada kita, tetap disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau di dalam puasa ini dengan Rasulullah diberi jalan-jalan untuk menambah-nambah ibadah dengan cara bersedekah, maka sedekah itu ada 3. Ada harta, ada tenaga, dan ada ilmu. Apabila kita tidak berharta, maka perintah-perintah Allah untuk melakukan ibadah secara finansial itu menjadi gugur. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk berinfak, untuk bersedekah. Maka masih ada 2 kesempatan lagi di dalam tubuh ini, ada tenaga. Mari kita bantukan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan tenaga. Dan yang ketiga adalah kita punya ilmu. Ilmu kalau memang semuanya sudah punya, masuklah kepada doa. Mari kita doakan agar teman-teman santriwan-santriwati atau siapapun yang pada saat ini mengikuti kultum Ramadan pada hari ketiga bulan Ramadan, Allah lindungi dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, laisa lahu min syamihi illa ju'. Usikum wa nasibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.